Kita dan Mbak Linda. Untuk terima tamu Bapak Ibu Jono yang bisa mempersiapkan diri untuk minggu. Kita akan berdoa untuk perkembangan pekerjaan di gereja dan juga kita akan senantiasa berdoa untuk Shalom. Minta hikmat sama Tuhan supaya kita diberi hikmat, jadi kita mendapatkan pengajaran yang benar tentang kebenaran firman itu, ya. Nanti beberapa nama yang kami sebutkan, jika memang keberatan ada di dalamnya bisa menghubungi saya. Tetapi jika tidak menghubungi saya itu berarti menyetujui, lalu minggu depan akan kami tapiskan, ya, seperti ini, ya. Sedikit saja kok ini perubahannya, Bapak Ibu. Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Gembala Sidang saya sendiri, wakil dari Gembala Sidang di tempat ini Bapak Yohanes, bendahara tetap Pak Musiadi, Bu Widodo, ada di atas. Majelis Bapak Widodo, Bapak Sunar, dan Bapak Edi. Untuk Bapak Eko, Mbak Edi sementara nggak apa-apa ya, karena masih vakum. Nanti kalau sudah eksis lagi di sini, kami akan masukkan kembali. Nah, ini ya, saya ke dalam. Dan sedikit lagi, ya. Siap ya Bapak Yohanes Daud Lewi Bruiner untuk masuk dalam struktur organisasi gereja kita di majelis, ya. Siap, oke, siap. Jadi ini akan ditambahkan ya Mbak Bella. Di sana multimedia, Saudari Linda, Saudari Bella, dan Miss Aubrey sudah mulai bisa ya. Terus worship akan diatur atau ditata ulangkan oleh Saudari Claudia yang akan dibantu sepenuhnya oleh Mas Yeri. Kalau Mas Yeri nggak mau bu saja dimasukkan bu, ya. Nggak ada sekolah minggu. Miss Naomi, Mbak Eni, dan Mbak Emery, Komisi Pemuda dan Remaja Saudara Joshua dan Saudari Linda, Komisi Ibadah Keluarga Bapak Widodo. Mungkin nanti bisa, misalnya Bu, saya mesti ditemani siapa, gitu boleh, nanti tinggal ditambahkan. Ini Pak Rik, Komisi Diakonia dan Kematian Bapak Ibu Yohanes Dewi dan Bapak Edi, ya. Lalu Komisi Umum Bapak David, Bapak Sunar, dan Bapak Yairus, ya, yang akan dibantu juga oleh istri dari Bapak Yairus, Ibu Hana, ya. Tim Pawon, nah ini tim Pawon ini, Bu Hana, Bu Lita, Bu Susi, dan Bu Siska, ya. Lalu kalau mungkin nanti ada tambahan boleh ditambahkan, kalau mungkin ada dikurangkan juga boleh nanti disampaikan kepada saya atau Mas Yohanes bisa, supaya kita tidak bisa berkoordinasi lebih baik lagi. Demikian struktur ini. Baik, saya akan bacakan materi katekese mingguan 10 November 2024 Gereja Betel Tabernakel Risalem Tulungagung. Tema sejarah gereja. Setelah hari Pentakosta, di mana murid-murid Tuhan mengalami hari pencurahan Roh Kudus. Mulai saat itu, para murid menyebarkan ajaran Tuhan. Bahkan pada hari pertama, tepat setelah pencurahan Roh Kudus, Rasul Petrus langsung berkhotbah dan ada kurang lebih 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu semua tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Otomatis saat itu juga Rasul Petrus pertama kali mendirikan jemaat Tuhan. Jadi pertama-tama jemaat itu didirikan di Yerusalem oleh para rasul sendiri. Itulah yang kita kenal sebagai jemaat mula-mula. Belum bernama, belum memiliki simbol salib, belum ada hari raya, belum ada bentuk peribadatan, bahkan belum ada Alkitab. Lantas, bagaimana kehidupan para jemaat pada masa itu? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, di sana dijelaskan di pasal 2 mulai ayat 41. Setiap hari mereka ini berkumpul lalu memecah roti dan berdoa. Yang dimaksud memecah roti itu adalah perjamuan kudus. Jadi, awalnya jemaat itu bisa dibilang gerejanya setiap hari dan isi acaranya ya perjamuan kudus.
Waktu masa mula-mula itu, semua anggota jemaat adalah orang Yahudi. Jadi tentu saja doa-doa yang dipakai dalam peribadatannya adalah doa-doa agama Yahudi. Alkitab juga belum ada di masa itu. Jadi bisa dibayangkan keadaan jemaat masa itu benar-benar jauh dengan keadaan kita sekarang ini. Karena Alkitab belum ada, maka jemaat mula-mula itu hanya berpegang dan bergantung pada ajaran lisan dari para rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Jika pada masa sekarang kita berpegang dan berpedoman pada Alkitab, berbeda dengan jemaat mula-mula. Semua ajaran lisan itu yang setiap hari dibicarakan dan direnungkan. Ajaran-ajaran itu adalah semua ajaran yang diterima oleh para rasul dari Tuhan Yesus dan juga dari Roh Kudus. Isi ajaran itu disampaikan dari mulut ke mulut, diturunkan dari murid ke murid. Bahkan sebenarnya ajaran lisan yang ditekuni oleh jemaat mula-mula itu masih ada yang melestarikan. Ada gereja-gereja yang memelihara ajaran-ajaran lisan dari para rasul. Ajaran lisan para rasul itu disebut didake dalam bahasa Yunani. Didake itu kemudian banyak yang ditulis oleh murid-muridnya para rasul dan muncullah kitab didake. Tapi kemudian melalui rapat besar gereja atau yang disebut konsili ekumenis diputuskan bahwa didake tidak masuk dalam daftar Alkitab sebab banyak pihak yang meragukan keaslian isi ajarannya. Lantas apa isi kitab didake itu? Isinya ada penjelasan tentang bagaimana seharusnya perilaku orang Kristen. Kemudian ada ritual-ritual seperti baptisan, perjamuan, dan hierarki. Juga tertulis tentang cerita perjalanan para rasul. Sekiranya dari antara kita ada yang pernah dengar atau nanti akan menemui tentang didake, maka melalui katekesi minggu ini kita sama-sama belajar dan mengetahui bahwa itu bukan iman kekristenan yang kita akui. Boleh saja kita membaca dan mempelajari isi dari kitab didake, tapi tidak perlu kemudian itu diimani secara Alkitab. Sekalipun sebenarnya kita juga menjalankan apa yang tertulis dalam didake, seperti baptisan dan perjamuan. Dari ajaran para rasul kita bisa seperti sekarang ini, karena dari para rasul kita bisa mendengar Injil yang dibawa oleh Tuhan kita, dan dari para rasul juga kita bisa tahu bahwa inti iman kekristenan adalah baptisan, perjamuan kudus atau ekaristi, dan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, iman kekristenan itu bukanlah iman yang tanpa dasar dan baru-baru ini. Iman kita sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dengan terus belajar, kita akan dapat beriman seperti iman yang ada pada para rasul, yang adalah saksi-saksi langsung dari kehidupan Tuhan kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih.